Gila, gerah banget cuy. Basah. Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Zaho Fitria. Mungkin banyak dari kamu yang bertanya-tanya dan wondering sebenarnya teknik industri itu apa sih? Karena kebanyakan dari disiplin teknik, nama jurusan tekniknya itu menggambarkan apa yang akan dipelajari gitu. Contoh, misal teknik mesin, belajar soal mesin, belajar cara atau mekanisme sebuah mesin bekerja, belajar cara merancang mesin, dan lain-lain. Teknik sipil misalnya belajar soal konstruksi, belajar drainase, terus belajar bangunan juga, belajar bangun jalan atau jembatan dan lain-lain. Teknik elektro misalnya belajar soal kelistrikan, belajar arus pendek, high voltage, medium voltage, low voltage, dan lain-lain. Terus teknik industri, belajar soal industri gitu, generalis. Di video kali ini aku akan bahas soal teknik industri dan semoga bisa jadi salah satu referensi kamu yang masih bingung untuk nentuin jurusan yang akan kamu pilih untuk kuliah nanti. So without any further ado, let's get started. Okay, first of all, aku akan kenalin diri dulu. Namaku Zaho Fitria. Aku sempat kuliah S1 masuk tahun 2014 dan lulus tahun 2018 awal di jurusan teknik industri. Aku kuliah di universitas swasta gitu di Bandung. Terus aku lanjut kerja di salah satu perusahaan manufaktur sepatu terbaik di dunia, di Subang kurang lebih 1 tahun lebih 3 bulan. Terus lanjut kerja di perusahaan konsultan oil gas dan geothermal di Bandung kurang lebih 2 tahun. Dan sekarang aku lagi kuliah S2 di kampus Gajah di Bandung dan ambil jurusan yang linear juga, teknik dan manajemen industri. Dan fokus keahlian yang aku ambil sekarang itu ada di manajemen industrinya. So ya, aku bekerja secara profesional sebagai industrial engineer. Cukup ya perkenalannya, kita lanjut langsung ke pembahasannya. Jadi pas kamu masuk TI untuk pertama kali, pasti kamu akan dikenalin sama dosennya apa sih TI itu, dan selalu pengertiannya itu diambil dari IIE atau panjangannya Institute of Industrial and System Engineering, yang kurang lebih kayak gini. Industrial engineering is concerned with the design, improvement, installation of integrated system of people, materials, information, equipment, and energy. Kurang lebih bahasa Indonesianya itu, teknik industri itu mengajarkan kita cara merancang, meningkatkan, dan menginstalasi sistem terintegrasi dari berbagai elemen tadi, seperti manusia, material, informasi, alat-alat, dan energi. Kita mulai dulu dari konsep sistem terintegrasinya dulu ya. Sistem itu pengertiannya kurang lebih adalah kumpulan elemen-elemen atau beberapa elemen yang berinteraksi kemudian saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh simpelnya sistem bermasyarakat. Ada orangnya kan ya, ada people-nya, kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita. Ada material-materialnya juga kayak rumah, infrastruktur jalan. Ada informasi yang juga didapat, misalkan rapat sesama RT atau gibah sesama tetangga atau perkumpulan bapak-bapak di pos kamling dan lain-lain. Kalau dilihat dari cakupan TI based on pengertiannya, kamu bisa lihat gambar ini. Gambar ini aku catat dari websitenya Universitas Indonesia yang kurang lebih menggambarkan sistem terintegrasi TI itu seperti apa. Dan tujuan si industrial engineer ini pada akhirnya adalah mencari atau merancang sebuah sistem untuk gimana sih caranya supaya perusahaan atau bisnis itu mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitasnya. Terus bedanya produktivitas, efisiensi, sama efektivitas apa, Wak? Produktivitas itu adalah output dibagi input. Jadi semakin tinggi produktivitasnya, maka semakin tinggi output yang harus dihasilkan dan semakin rendah input yang harus digunakan. Kurang lebih kayak gitu. Kalau efisiensi itu lebih kepada bagaimana si perusahaan itu memanage sumber dayanya supaya bisa menghasilkan output yang optimal. Sedangkan efektivitas itu adalah lebih ke tujuannya atau seberapa tinggi keberhasilan sebuah bisnis atau sebuah organisasi dengan cara tertentu dan sedemikian rupa supaya targetnya itu bisa tercapai. Contoh dari efisiensi itu kayak gini. Dalam membuat suatu video YouTube, itu satu YouTuber A itu mengerjakannya selama 2 jam dan YouTuber B itu mengerjakannya selama 3 jam. Berarti YouTuber A itu lebih efisien dari YouTuber B. Nah, sedangkan untuk efektivitas itu sendiri, contohnya adalah misalkan let's say kamu pengen ke gedung sate. Kamu tuh ngecek dulu di Google Maps kira-kira berapa lama ya ke gedung sate. Oh, ternyata ke gedung sate itu menurut Google Maps itu 1 jam. Itu menjadi target kamu gitu. Oh, 1 jam aku harus sampai ke gedung sate. Ternyata kamu naik motornya cepet banget gitu kan. Terus sampai ke gedung sate ternyata dalam 30 menit. Oh, berarti kamu mengendarai motornya secara efektif.
Nah oke, kita lanjut ke mata kuliah apa aja yang diajarin selama aku S1. Ini aku jabarin mata kuliah yang aku dapet ya, mungkin akan berbeda tergantung dari universitas mana kamu belajar. Ini tuh dengan catatan aku lulus 3,5 tahun, jadi kurang lebih ada 7 semester kewajiban aku untuk menjalani SKS ini. Beberapa mata kuliah yang aku ambil di semester awal yang seharusnya tuh adanya di semester akhir gitu, jadi kayak lumayan hektik gitu ya bunda. Oke, kita lanjut ke pembahasan prospek kerja dari lulusan teknik industri ya. Jabatannya itu bisa banyak dan beragam banget. Dari mulai staff biasa, production engineers, supply chain manager, operation analyst, quality engineers, dan information system analyst. Dan lain-lain kayaknya, karena masih banyak banget posisi lain yang sangat prospektif untuk lulusan teknik industri. Dan juga si lulusan teknik industri pun bisa masuk ke berbagai macam jenis industri atau bisnis. Perusahaan atau korporat, bisa pemerintahan. Selain itu juga banyak lulusan teknik industri yang membuat usaha sendiri atau entrepreneur, maupun masuk ke konsultan atau kerja di konsultan kayak aku. Aku memutuskan untuk lanjut S2 karena aku merasa kalau ilmuku itu waktu S1 kurang. Aku masih merasa generalis, belum fokus di salah satu bidang. Ilmuku juga masih kurang dan aku masih ngerasa belum pede. Dan nanti setelah S2 aku mau jadi apa, aku masih belum tahu sampai sekarang. Apa akan jadi dosen kah? Atau masih tetap kerja di korporat kah? Atau mungkin jadi entrepreneur? Masih blank sih sebenarnya sampai sekarang. Ya, ikutin alurnya aja kali ya. Menurutku emang umur 25 masuk ke fase quarter life crisis gitu. Jadi ya udahlah, santuy aja, jalanin aja yang sekarang lagi dijalanin. Oke, segitu aja videoku kali ini. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu ngerasa videoku bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan komen di bawah. Subscribe kamu berarti banget buat pertumbuhan channel ini. Dadah, assalamualaikum.